Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Mana sisi pendalilannya? Dengan tegas Allah menghalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Berarti jual beli itu secara asal halal. Ya, berarti jual beli itu secara asal halal. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29. Surat Al-Baqarah ayat ke-29. Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian ma fil ardi, segala macam yang ada di atas muka bumi ini seluruhnya. Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah Allah telah menciptakan bagi kita segala macam yang ada di atas muka bumi ini. Dan tentunya maksud Allah menciptakan bagi kita adalah Allah membolehkan bagi kita untuk memanfaatkannya. Segala macam yang ada di atas muka bumi, termasuk transaksi jual beli. Ya, Allah menciptakan bagi kita barang-barang tertentu, ya, kemudian jasa dan yang lain-lain. Ini Allah ciptakan untuk kita. Allah persilahkan bagi kita untuk memanfaatkannya. Maka ini menunjukkan akan bolehnya segala sesuatu secara asal. Nah, demikian pula dalil yang dibawakan oleh Syekh dalam surat Al-Maidah ayat keempat. Dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat, Allah berfirman, qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah wahai Muhammad, dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, segala macam yang baik-baik. Ya, segala macam yang baik-baik. Nah, sekarang proses jual beli. Kita ingin memiliki suatu barang dengan harga tertentu, ini baik enggak? Baik enggak? Sama-sama untung. Yang punya barang dapat uang, yang membelinya mendapatkan barang. Ini adalah sesuatu yang baik. Ya. Dibandingkan dengan apa? Meminta-minta. Dibandingkan dengan merampas, merampok, curang dan lain sebagainya. Maka jual beli yang secara asal hukumnya adalah boleh masuk ke dalam keumuman ayat at-thayyibat, dan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalil yang keempat diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Yang artinya, sesungguhnya muslim yang paling besar dosanya, a'zam al-muslimina jurman, jarimah. Jarimah itu dosa, ya, maksiat. Rasulullah membahasakan a'zamal muslimina, kaum muslimin yang paling besar dosanya adalah man sa'ala an syai'in yang lam yuharram, yaitu orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan. Ya, seseorang yang tanya terhadap sesuatu yang tidak diharamkan, maka Allah pun mengharamkannya gara-gara pertanyaannya. Ya. Nah, yang dimaksud dari hadis ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum asal segala sesuatu itu apa? Tidak diharamkan, halal. Maka gara-gara faktor yang lainnya Allah pun mengharamkannya. Termasuk dalam masalah ini gara-gara apa? Pertanyaannya. Adapun syarah hadis ini mungkin bisa diterangkan di majelis yang lainnya. Intinya di sini menunjukkan lam yuharram, sesuatu yang tidak diharamkan. Nah, inilah hukum asal. Segala sesuatu termasuk segala macam jual beli secara asal tidak diharamkan. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Selesai ini satu kaidah. Tetapi saya ingin menambahkan beberapa poin yang terkait dengan kaidah ini yang saya ambil dari sebagainya kitab Al-Hawafiz At-Tijariyah At-Taswiqiyah fi ahkamuha fil fiqhil islami yang disusun oleh Dr. Khalid bin Abdullah bin Muhammad Al-Muslih, ya, yaitu menantunya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yang juga punya jadwal majelis di 10 hari terakhir di bulan Ramadan di Makkah Al-Mukarramah di Masjidil Haram. Nah, ini sebenarnya kitab terkait masalah jual beli, masalah promosi, masalah iklan dan lain sebagainya. Dan jujur bahasanya cukup berat. Tetapi di muqaddimah awal beliau menjelaskan beberapa prinsip dalam jual beli yang perlu untuk kita ketahui. Dan wallahu alam mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ma'ruf, ya. Beliau tadi temanya apa? Apa tadi, Mas? Sifat perdagangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat perniagaan Rasulullah SAW. Mungkin saja beliau sudah menjelaskan, tetapi yang namanya murajaah tidak ada ruginya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan kembali, karena mengingat kembali itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Taib. Nah, yang akan kita jelaskan di sini adalah jual beli yang haram. Kan tadi kita bahas secara asal jual beli itu apa? Halal, mubah. Nah, sekarang kita bahas kebalikannya, jual beli yang haram. Ya, jual beli yang haram ini sebenarnya adalah sedikit dibanding dengan asal. Asal itu segala sesuatu. Lalu kita kecualikan, ya, maka umumnya yang dikecualikan itu yang lebih sedikit atau yang lebih banyak? Sedikit, ya. Semua jamaah hadir kecuali fulan. Jamaahnya 100, yang dikecualikan cuma apa? 5. Nah, ini secara logika kan seperti itu. Segala sesuatu yang dikecualikan dari hukum asal maka cenderung lebih sedikit. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang kalau kita membahas juz'iyat, membahas perincian masing-masing yang haram, ya memang banyak. Katakanlah yang dihalalkan itu 100.000 misalnya, atau 100 juta, yang diharamkan mungkin berapa ratus berdasarkan nas dan lain sebagainya. Tapi di sini ada kaidah umum, ya, kaidah umum jual beli yang terlarang. Jadi secara asal hukum jual beli adalah mubah. Nah, yang keluar dari asal berarti apa? Haram. Nah, jual beli yang haram ini ada beberapa kriteria yang perlu untuk kita pahami, dan ini wallahu alam bisa jadi masuk dalam kaidah. Jadi kalau mau kita bahas, ya, kaidah sesuatu yang diharamkan, kaidah jual beli yang haram, kalau mau kita tambahkan. Dan ini sekali lagi bukan dari tulisan dari Syekh, ya, tapi saya tambahkan sendiri dengan beberapa referensi yang ada. Jual beli yang haram itu secara singkat ada 5 kriteria di dalamnya. Ada 5 kriteria. Artinya kalau ada salah satu dari kriteria ini, maka terindikasi jual beli itu apa? Haram. Ya. Ada 5 kriteria. Yang pertama adalah zat itu sendiri haram. Ya, zat itu sendiri haram. Maksudnya zat yang diperjualbelikan. Zat yang diperjualbelikan. Contoh apa? Babi. Babi haram kan kita konsumsi? Haram. Maka jual beli babi haram. Ya. Dan ini ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Innallaha idza harrama 'ala qaumin syai'an harrama 'alaihim thamanahu." Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu kepada suatu kaum, maka Allah juga mengharamkan harganya. Maknanya Allah mengharamkan jual belinya. Ini jadi kaidah juga. Ya, setiap apa yang Allah haramkan untuk dikonsumsi, maka Allah haramkan juga untuk berjual beli dengannya. Ya,
Ini cara asal seperti itu. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Jadi apabila zat sesuatu itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, khususnya benda itu benda yang najis misalnya, maka jual beli benda najis haram. Najis banyak macamnya. Kencing, kotoran manusia, termasuk pula darah. Menurut jumhurul ulama, darah yang mengalir itu haram dan najis. Bukan hanya haram saja, haram dan najis. Sehingga memperjualbelikan darah tidak sah, batil jual belinya. Ya, dan yang lain-lainnya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, sesuatu jual beli itu dikatakan haram apabila di dalamnya terdapat unsur kezaliman. Unsur kezaliman. Kezaliman ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkannya. Di antaranya kita bisa melihat di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, perintah untuk berbuat adil, berarti larangan untuk berbuat zalim. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-25, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan petunjuk-petunjuk, dan kami turunkan kepada mereka Alkitab dan Al-Mizan agar mereka menegakkan keadilan di antara manusia. Jadi sini Allah memerintahkan agar kita berbuat apa? Adil. Dalam apa saja? Dalam berbagai macam halnya, termasuk dalam jual beli. Dan lawan dari adil apa? Lawan dari adil zalim. Ya. Adapun dalil berikutnya yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama." Yang artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, atas diri Allah Subhanahu wa taala, dan aku jadikan kezaliman ini haram terjadi di antara kalian. Ya, jadi jelas-jelas wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kami jadikan kezaliman ini haram di antara kalian. Maka termasuk jual beli yang ada unsur kezaliman haram. Apa contohnya? Jual beli yang ada unsur kezaliman. Jual beli dengan memaksa, ya, tukun mereka mbok tuku wis teloken kok. Nah, ini zalim enggak ini? Zalim. Sah enggak jual belinya? Enggak sah. Yus tak tuku, tapi hatinya enggak ridho, ya, hatinya enggak ridho, maka jual belinya tidak sah. Bagi pembeli, ya wis timbangane gak dianu, padahal gak ridho tak gawini, halal. Tapi bagi penjual tidak boleh manfaatkan uang yang didapatnya. Demikian pula yang ada unsur keharaman, kezaliman, contohnya adalah jual beli at-tanajush, yang mana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya, la tadabaru wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Dalam hadis Arba'in Nawawi itu juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yang artinya janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling tanajush. Secara singkat, tanajush itu adalah jual beli dengan cara yang curang. Ya, jual beli dengan cara yang curang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mencontohkan jual beli curang itu begini. Ada dua orang yang kong kali kong.
penjual dan kawannya. Dan kawannya ini bukan pembeli, dia ini intinya apa istilahnya ya? Ya, bukan calo. Ya, kalau calo cumbe ya. Nah, ada yang bilang cumbe. Jadi dia pura-puranya mau beli ke kawannya ini, pura-puranya nggak kenal, mau beli. Kemudian ternyata dia menampakkan ke pembeli yang lain. Jadi di toko itu ada orang lain. Ya, dia tampakkan, aduh emane rek, asli ini barang iki apik tapi aku gak bawa duit rek. Nah, langsung ngomong, mas sampai toko mas iki mas. Iki asli ini apik lho mas barang. Ya, pokoknya gimana caranya agar si pembeli ini membeli barang penjual tersebut dengan berbagai macam cara, entah dengan menipu dan lain sebagainya. Akhirnya jadilah pembeli yang tadi awalnya nggak mau beli, tapi karena dijok-joki, apalagi dikasih gambaran-gambaran yang menakjubkan, jadilah dia beli. Ya, maka ini adalah suatu penipuan. Ini namanya at-tanajush, dan ini masuk di dalamnya unsur kezaliman. Ya, masuk ke dalamnya unsur kezaliman. Demikian pula suatu ketika Rasulullah SAW pernah melihat inspeksi pasar gitu ya. Ada seorang penjual yang menjual gandum kalau tidak salah. Kemudian di atasnya itu gandumnya kering bagus. Setelah Rasulullah SAW masuk ke tangannya, ternyata yang di dalam basah. Maka Rasulullah pun mengatakan, man ghassana falaysa minna, man ghassa falaysa minna. Barang siapa yang menipu maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk golongan kami. Nah, ini artinya ada kezaliman. Kalau sampai pembeli ini ya mendapatkan barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada unsur penipuannya, maka haram. Ya. Jadi yang kedua ada unsur apa? Kezaliman. Yang ketiga, sesuatu itu bisa diharamkan apabila di dalamnya ada unsur gharar. Jual beli itu bisa diharamkan atau termasuk kategori jual beli yang diharamkan apabila di dalamnya terdapat al-gharar. Al-gharar itu bahasa gampangnya spekulasi. Ya, spekulasi, ketidakjelasan. Dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat nas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari sahabat Abu Hurairah yang mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-gharar. Ya, yang ada spekulasinya, ada ketidakjelasannya. Kemudian yang dicontohkan oleh Syekh Khalid Al-Musli di sini, misalnya bai'u thamari qabla buduwi salahihi, jual beli buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang belum terlihat bentuk bagusnya. Seperti mau nebas pohon mangga tapi belum terlihat belum terlihat buahnya. Ya, belum kelihatan buahnya yang sudah bisa kita prediksikan. Ya, maka dilarang. Karena di dalamnya ada unsur gharar, ketidakjelasan, spekulasi. Ya, kalau buahnya hasil, kalau enggak hasil. Nah, ini saya beli satu lahan ini ya 100 pohon mangga selama setahun. Saya beli senilai sekian puluh juta. Padahal belum terlihat matangnya, belum terlihat kemungkinan buahnya. Maka ini termasuk dilarang. Demikian pula bai'u hablil habalah. Yang dicontohkan oleh jual beli janin di dalam kandungan hewan. Ada kambing bunting, ya, kemudian anaknya yang di dalam tak beli. Berapa? 1 juta. Nah, ini. Maka ini gharar. Mengapa? Karena ada kemungkinan banyak
kemungkinannya kalau janin itu bisa hidup atau mati. Kemungkinan janinnya itu cuma 1, bisa 2, bisa 3, maksimal berapa? Kalau hewan banyak ya. Nah ini. Nah, dan banyak perkara. Bisa jadi kalau lahir nanti lahirnya nggak sempurna, pincang. Nah ini gharar, spekulasi. Demikian pula bai'ul mulamasah wa bai'ul munabadzah. Ini yang cenderung terjadi di zaman jahiliyah. Jual beli dengan menyentuh. Artinya apa? Pokoknya saya ngasih uang 500.000, barang yang saya beli adalah barang yang saya bisa menyentuhnya. Nah ini, nggak tahu di mana. Pokoknya ini uangnya berapa? 500.000. Apa yang kamu beli? Pokoknya yang sebisa mungkin saya sentuh. Nah ini juga ada kemungkinan, bisa di banyak, bisa di sedikit. Nah, demikian pula Syekh mencontohkan kabai tayri fil hawa, seperti jual beli burung yang dilepas di udara. Ya, saya jual burung saya. Ya, 100.000 aja. Biasanya burung itu harganya 1 juta, tapi dijual 100.000. Mana? Nah itu. Nah, itu ada di situ. Maka ada kemungkinan dia dapat burungnya dan ada kemungkinan nggak dapat apa-apa. Meskipun ini cenderung kepada maisir, nanti akan kita sebutkan. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada unsur ketidakjelasan, spekulasi, gharar, maka diharamkan. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, Syekh mengatakan, faqad ajma'al ulama'u ala an yasira al-ghararu la yamna'u sihhatal 'uqud id la yumkinu taharruzunhu bil kulliyah. Para ulama bersepakat bahwasanya anna yasiral gharar, spekulasi atau ketidakjelasan yang sedikit ini tidak menghalangi sahnya jual beli. Ya, artinya kalau spekulasinya, ghararnya itu ringan, maka jual beli tetap sah. Wadukhulul, ya, wadukhulul hammam. Contohnya, wadukhulul hammami bi ujratin ma ikhtilafin nasi fi isti'malil ma. Contohnya, kalau kita mau masuk kamar mandi, toilet umum, kita bayarnya berapa? Jauh dekat 1.000 kan? Jauh dekat maksudnya mau kita ambil airnya 10 liter, mau kencing kita sebentar, mau kita di dalam sambil HP-an, kan gitu biasanya ya. Memanfaatkan kamar mandi ini berbeda-beda orang-orang. Ada yang di kamar mandi 5 menit, ada yang 1 jam, tapi nilainya berapa? 1.000 rupiah. Maka di sini ada spekulasi, ya, tapi spekulasinya ringan, sehingga tidak maka. Ya, demikian pula yang disebutkan oleh para ulama kita, contohnya jual beli makanan dalam bungkus. Ini kita kan nggak tahu dalamnya, gambarnya subhanallah, apalagi mie goreng gitu ya. Gambarnya masya Allah, ya, di dalamnya ternyata ya seperti itu. Dan kita nggak tahu di dalamnya apakah minyak itu seperti yang kita inginkan, utuh atau remek. Apakah di dalamnya itu bungkusnya minyaknya itu banyak atau sedikit, kita nggak tahu. Maka ada unsur gharar tetapi minim, maka ini tidak mengapa. Ya, jadi ingat, spekulasi yang menjadikan akad itu tidak sah apabila spekulasi ini yang apa? Yang berlebihan, yang banyak. Taib, itu yang ketiga. Yang keempat, apabila terdapat riba di dalamnya. Ya, jual beli yang diharamkan apabila terdapat unsur riba di dalamnya. Dan ini panjang, masalah riba sering diulas-ulas oleh para ulama kita. Jadi cukup kita isyaratkan saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Yang terakhir, ya, yang terakhir yaitu apabila ada unsur al-maisir. Jual beli menjadi haram, terlarang apabila ada di dalamnya unsur al-maisir. Apa itu al-maisir? Perjudian. Ya, apabila ada unsur perjudian. Taib. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-90 tentang haramnya perjudian. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, al-maisir, judi, wal ansab, undi nasib, wal azlam, dan apa berhala-berhala, rijsun min amali syaitan, adalah najis termasuk amalan syaitan, maka jauhilah, semoga kalian beruntung. Semoga kalian beruntung. Nah, jadi kalau ada unsur judinya sesuatu itu maka diharamkan. Nah, sekarang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang bisa membedakan antara unsur yang kelima ini dengan unsur yang ketiga? Apa yang ketiga tadi? Gharar. Kok kayaknya sama? Gharar spekulasi, maisir judi. Kayaknya sama. Apa perbedaannya? Siapa yang bisa mencoba untuk menganalisa? Yang pertama, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan? Kalau nggak ada, ya sudah, selesai. Kalau ada, apa perbedaannya? Sama kan? Kalau maisir untung-untungan, kalau gharar nggak jelas. Coba dicontohkan. Putri. Tidak jelas perhitungannya kayak asuransi. Kayak asuransi, masya Allah. Contohnya sudah masalah kontemporer ini ya. Saya dari tadi contohkan yang sederhana, kambing, sapi, ayam. Ini mainnya sudah kelas ngeri nih. Ya, lotre. Taib, betul. Tapi yang di sini yang kita lihat adalah hasil. Ya, makanya saya menyebutkan di sini Syekh Khalid Al-Muslih, wa dhabitu dzalika huwa kullul muamalat allati yakunu dakhilu fiha mutaraddidan bainal ghulmi wal ghurmi. Yang namanya maisir judi itu pilihannya dua, untung atau rugi. Ya, untung atau rugi. Kalau menang dia untung, judi nih 100.000. Buat apa? Lotre tadi. Kalau untung bisa dapat 100 juta. Kalau rugi hilang 100.000-nya. Pilihannya hanya dua, untung atau rugi. Tapi kalau al-gharar tidak selalu rugi. Tidak selalu rugi. Ya. Contoh itu tadi. Beli hewan yang ada di janin. Beli hewan yang ada di janin. Harganya berapa? Dibeli 1 juta. Qadarullah lahir cuman 2. Lahir cuman 2. Ya, di sini dia apa? Masih dapat barang kan gitu. Masih ada nilainya. Artinya nggak rugi total. Ya. Demikian pula apa? Beli kucing di dalam karung. Kata para ulama kita. Ya, beli kucing dalam karung. Mau beli kucing, boleh, tapi nggak boleh lihat. Pokoknya ambil dalam karung. Ya. Maka bisa jadi dapat yang bagus, bisa jadi apa? Dapat yang tidak bagus. Tapi tetap uang ini ada hasilnya kan begitu. Ya kan? Bisa dipahami ya? Jadi kalau gharar itu tidak selalu rugi dia. Dalam artian tidak selalu total rugi. Bisa jadi dari sisi ini dia kecewa. Waduh, kok gak oleh sing apik ya. Tapi tetap yang ia belanjakan ada hasilnya. Meskipun tidak sesuai dengan perkiraan. Tapi kalau al-maisir sudah untung atau rugi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ini yang bisa kita pelajari dari kaidah yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil